Ada begitu banyak kekuatan dari luar yang juga datang ke pulau itu, sehingga membuat konflik pun menjadi semakin kompleks. Dari sekian banyak pihak yang datang, ada 3 kekuatan besar yang ternyata sudah mempersiapkan diri berangkat ke Pulau Elbaf. Salah satu dari 3 kekuatan besar itu tentu adalah Yonko Luffy yang semakin ditakuti oleh pemerintah dunia dan angkatan laut sekarang ini. Seperti yang kita tahu, mereka telah lolos dari Pulau Egghead yang penuh dengan bahaya dan sekarang tengah merayakan keberhasilan mereka di atas kapal para raksasa. Jarak Elbaf dan Pulau Egghead terbilang cukup dekat, sehingga wajar tak butuh waktu lama bagi mereka tiba di pulau tersebut. Setelah mengetahui berbagai hal penting soal Dewa Matahari nikah di Elbaf, maka Luffy pun menjadi semakin menguasai kekuatan Dewa Matahari tersebut. Kemudian, di kerajaan Kamabaka, pasukan revolusi pun sudah selesai melaksanakan rapat yang sangat penting. Keputusan final dari Dragon dan pasukan revolusi saat ini adalah datang ke Pulau Elbaf. Ada 2 alasan kuat mengapa Dragon akhirnya bergerak ke pulau tersebut. Pertama, Dragon ingin bertemu dengan Jaguar di Sao. Ternyata selama ini, Dragon dan Sao telah terhubung melalui Vegapunk. Bahkan setelah Vegapunk tewas pun, komunikasi antara Dragon dengan Jaguar di Sao masih tetap berlanjut melalui Denden Mushi. Alasan kedua, keputusan itu diambil karena pasukan revolusi tidak bisa terus-menerus berada di kerajaan Kamabaka. Maka sementara mereka itu telah diketahui oleh pihak musuh, sehingga hanya menunggu waktu untuk pemerintah dunia dan angkatan laut melancarkan serangan besar-besaran. Dragon dan para komandan juga harus menyiapkan strategi untuk melawan musuh sekaligus, terlebih khusus Kesatria Suci yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Untuk melawan pasukan skala besar seperti itu, memang harus dipersiapkan secara matang. Tentu tidak ideal bagi pasukan revolusi jika tetap tinggal di kerajaan Kamabaka, maka mereka pun bergerak menuju ke Pulau Elbaf, karena negeri para raksasa itu relatif lebih aman dibanding kerajaan Kamabaka. Namun, Dragon dan pasukan revolusi baru bisa muncul di Elbaf pada pertengahan arc, sehingga sampai saat itu tiba, fokus cerita tetap berfokus ke petualangan bajak laut topi jerami di pulau itu terlebih dahulu. Alasan mengapa Dragon dan kawan-kawan baru muncul pada pertengahan arc, karena mereka masih harus melakukan berbagai hal penting sebelum bisa bergerak ke sana. Jarak antara Kamabaka dan Pulau Elbaf juga terbilang jauh. Pulau Kamabaka ada di paruh pertama Grand Line yang disebut dengan wilayah Paradise, sedangkan Elbaf ada di paruh kedua di dalam Grand Line yang disebut sebagai dunia baru. Jadi jelas butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa sampai ke sana. Namun, pergerakan dari pasukan revolusi berhasil diketahui oleh pihak pemerintah dunia. Entah bagaimana cara mereka bisa tahu, tapi ini semua adalah ulah Garly. Garly Vigarland merupakan seorang ahli strategi dan intuisi yang sangat hebat, sehingga dia bisa menyadari bahwa rencana perginya pasukan revolusi dari Kamabaka adalah menuju ke Pulau Elba. Keluarga Vigarland ini memang dikenal sangat cerdas dan bisa membaca situasi. Bisa kita lihat, Shanks yang juga berasal dari keluarga Vigarland sangat cerdas dan bisa membaca situasi negeri yang terbilang aman, karena pemerintah dunia tidak bisa sembarangan memasuki tempat itu. Tapi karena keadaan saat ini sudah semakin kacau, maka Im Sama ingin agar pemerintah dunia tidak lagi menahan diri. Sebenarnya Im Sama juga ingin menggunakan senjata kuno Uranus untuk menghancurkan Pulau Elbaf. Namun lokasi Pulau Elbaf terlalu jauh dengan Marijoy, sehingga Uranus pun tidak bisa menjatuhkan serangan ke Pulau Elbaf. Ternyata senjata kuno Uranus pun memiliki jarak atau radius tertentu. Konsepnya sama seperti nuklir, jika target di luar jangkauan, maka tidak bisa dilakukan. Kebetulan, pada kasus kerajaan Lulusia tempo hari, pulau itu sangat dekat dengan Marijoy, sehingga bisa dihancurkan dengan mudah. Namun, untuk Pulau Elbaf ini tidak memungkinkan, karena jaraknya memang sangat jauh, sehingga pemerintah dunia dan angkatan laut pun pada akhirnya harus membuat tim khusus dan menyerang pulau itu secara langsung. Dalam pasukan itu, banyak kesatria suci yang dikirim, termasuk juga dengan Garling Vigarle. Sebab, mereka tidak bisa setengah-setengah, melainkan harus benar-benar mengirim tim yang sangat kuat. Tentu para Cip-Zero dan pasukan angkatan laut juga ikut dilibatkan. Berhubung Luffy juga sedang berada di Pulau Elbaf, maka pihak pemerintah dunia melihat ini sebagai kesempatan untuk menghabisi Luffy dan Dragon sekaligus. Sehingga pasukan yang dikirim bukan sekadar untuk memburu pasukan revolusi saja, tapi juga untuk memburu bajak laut topi jerami. Gorosei juga ikut serta lagi, namun berbeda dari aksi Gorosei di Pulau Egghead lalu, di Pulau Elbaf ini mereka akan benar-benar menggunakan kekuatan penuh. Dari percakapan Im Sama dan Gorosei di sana, terungkap bahwa ternyata sebenarnya Gorosei lebih kuat daripada yang mereka tunjukkan di Pulau Egghead. Sebab saat di Pulau Egghead, mereka tidak boleh mengamuk habis-habisan karena bisa membahayakan laboratorium dan Mother Flare. Sedangkan di Elbaf nanti, tidak ada alasan untuk menahan diri. Mau sehancur apapun pulau itu akibat kekuatan mereka, mereka tidak peduli asalkan para musuh bisa mereka habisi di pulau tersebut. Selain itu, pada saat di Pulau Egghead lalu juga 4 Gorosei datang ke pulau itu menggunakan teknik summoning yang digunakan oleh Gorosei 1. Jadi, kekuatan yang bisa mereka gunakan juga tidak 100%. Berhubung di Pulau Elbaf ini para Gorosei datang secara langsung dan tidak menggunakan teknik summoning, maka kekuatan yang bisa mereka gunakan juga adalah kekuatan maksimal. Sementara pertempuran dan berbagai kekacauan terjadi di sana, tentu kita sudah bisa menduga siapa pihak selanjutnya yang juga akan ikut terlibat. Tentu itu adalah pihak bajak laut Kurohige. Seperti yang kita tahu, mereka senang mencari keuntungan dari berbagai keadaan dan situasi. Ketika mengetahui bahwa ada kekacauan besar di Elbaf yang melibatkan banyak sekali orang kuat, maka Kurohige melihat itu sebagai peluang untuk bisa mencari keuntungan di pertempuran itu. Salah satu contohnya adalah mereka ingin menculik orang-orang dengan kekuatan buah iblis yang menarik. Kemudian, Katarina Devon pun ingin menyentuh lebih banyak orang penting di sana agar wujud mereka bisa dimanfaatkan oleh Devon suatu saat nanti. Bajak laut Kurohige ini
ini memang didesain untuk bisa mengambil keuntungan dari berbagai mencari harta berharga yang dapat diperoleh dari Pulau Elbaf. Sebab di negeri itu pasti ada benda-benda penting yang sangat menarik. Contohnya pohon Adam yang menjadi sumber berlimpahnya kayu Adam yang digunakan oleh beberapa bajak laut hebat sebagai bahan dasar untuk membuat kapal mereka. Kapal Tosansani milik bajak laut topi jerami dan kapal Oro Jackson milik bajak laut Roger dibuat dari kayu Adam itu. Bajak laut Kurohige pun bisa membuat banyak kapal baru dalam jumlah besar menggunakan kayu Adam yang sangat banyak itu. Di dalam bajak laut Kurohige juga ada Sanjuan Wolf yang memiliki ukuran yang sangat besar sehingga dia pun bisa mengangkut banyak kayu Adam sekaligus untuk bajak laut Kurohige. Selain itu pun pasti banyak harta karun berlimpah di Pulau Elbaf yang bisa dicuri oleh pihak Kurohige. Dengan begitu memang ada banyak alasan mengapa bajak laut Kurohige akan mendatangi tempat itu saat kekacauan terjadi. Kurohige sendiri tidak ikut karena masih ada hal lain yang harus dia lakukan. Namun Kurohige tetap mengirim pasukan kuat ke Pulau Elbaf karena dia tahu harus berhati-hati untuk memasuki tempat tersebut. Sebagian komandan Titan termasuk Kuzan adalah orang-orang yang diutus oleh Kurohige mendatangi Pulau Elbaf. Pergerakan dari pihak bajak laut Kurohige itu pun akhirnya diketahui oleh bajak laut Akagami. Sangs memang menaruh perhatian khusus kepada bajak laut Kurohige. Awalnya Sangs mengira Kurohige juga akan ikut serta, sehingga rencananya bajak laut Akagami akan meringkus Kurohige di Pulau Elbaf. Tapi sayangnya Kurohige tidak ikut, namun Sangs tetap akan menghentikan para komandan Titan yang ada di sana termasuk Kuza. Luffy, Dragon, dan Sangs pun pada akhirnya terlibat dalam insiden di pulau yang sama, namun tetap mereka tidak akan bertemu satu sama lain. Mereka mengalami konflik di wilayah yang berbeda, dan seperti yang kita tahu, Pulau Elbaf memang sangat besar. Ukurannya berkali-kali lipat dari pulau pada umumnya, jadi meski mereka berada di pulau yang sama, mereka belum tentu akan bertemu. Di Pulau Elbaf ada beberapa iklim dan wilayah yang berbeda. Nah, wilayah yang Luffy datangi itu adalah wilayah yang cukup sejuk, karena itu adalah wilayah dekat pantai, tempat munculnya siluet karakter misterius yang sedang menunggu Luffy pada chapter yang lalu. Sedangkan Dragon, dia datang ke tempat tinggal Jaguar di Sao, yang mana tempat itu dipenuhi hutan yang menjadi tempat persembunyian Sao. Pada akhirnya, nanti memang bajak laut topi jerami juga akan menemui Jaguar di Sao, karena itu adalah momen di mana Robin bertemu kembali dengan Sao setelah sekian lama. Namun, waktu kedatangan bajak laut topi jerami ke tempat Sao berbeda dengan kedatangan Dragon ke sana, sehingga tetap pada akhirnya Luffy belum bertemu dengan Dragon. Pertemuan mereka masih ditunda dan akan terjadi pada perang akhir cerita One Piece nanti. Sedangkan untuk Shanks, dia sudah sangat hafal semua wilayah di sana. Dia bisa muncul di mana saja. Dia akan mencoba memprediksi di mana kedatangan bajak laut Kurohige. Berhubung ada Kuzan yang ikut serta bersama para komandan Titan di sana, maka sepertinya wilayah yang paling pertama mereka datangi adalah wilayah yang bersalju. Shanks bisa menduga itu dan langsung menghentikan mereka pada langkah awal agar mereka tidak mengganggu jalannya petualangan Luffy di Pulau Elbaf. Jadi di Elbaf ini tidak hanya bajak laut topi jerami saja yang terlibat pertarungan besar, melainkan Dragon dan Shanks juga terlibat pertarungan, namun tentu dengan lawan-lawan yang berbeda. Dragon seperti yang dibahas tadi menghadapi Kesatria Suci dan para pasukan angkatan laut lain, sedangkan Shanks mencegah bajak laut Kurohige mengambil keuntungan dalam insiden itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1125.